Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Go. Selamat pagi Anda sekalian. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Pak. Baik. Sudah pada sarapan? Sudah, Pak. Sudah. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu mengenai struktur sosial? Masih, Pak. Masih. Pak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai diferensiasi sosial. Rizky, tolong bukakan pintu satu lagi ya biar cahayanya lebih masuk dan juga kita buat. Ya, sebelum memulai pembelajaran, langkah-langkahnya kita mulai dengan baca doa. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baiklah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kita berkahi. Baiklah, sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu. Silakan yang terpanggil namanya mengangkat tangan ya. Yang pertama, Dimas Haji Pangestu. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Ramadan hadir. Hadir, Pak. Hadir. Deovan Adrian hadir. Sakit, Pak. Sakit. Ya, Pak. Ada suratnya? Tidak ada, Pak. Cuma dia bilang aja tadi, Pak, melalui WA. Dia sakit. Kalau gitu ada halaman sakit atau tidak bisa hadir, harus mengirim surat agar resmi dan bisa Bapak isikan absennya itu sebagai izin ya. Untuk selanjutnya jika Anda sakit tolong kirimkan suratnya. Baik, Pak. Oke, Bapak akan masuk saja ke materi kita, yaitu mengenai diferensiasi sosial. Ya, jadi diferensiasi sosial ini dalam kamus sosiolog itu klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Nah, diferensiasi sosial ini membedakan masyarakat dalam kelompok-kelompok sosial secara horizontal. Wujud dari diferensiasi sosial ini adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu, namun tidak secara hierarki atau bertingkat. Diferensiasi sosial ini menunjukkan kemajemukan dan heterogenitas. Diferensiasi sosial. Nah, diferensiasi sosial ini menurut kamus sosiolog adalah klasifikasi atau penggolongan masyarakat
ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara horizontal. Nah, tolong nanti Anda dicatat apa yang Bapak tulis di papan tulis. Nanti catatannya akan Bapak periksa di akhir kelas ya. Nah, jadi diferensiasi sosial ini menunjukkan kemajemukan atau heterogenitas yang mencakup etnik, ras, agama, jenis kelamin, pekerjaan, dan masih banyak yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku, klan, agama disebut dengan istilah kemajemukan sosial. Apakah ada Anda yang ingin bertanya mengenai materi diferensiasi sosial? Sebelum Bapak melanjutkan ke materi selanjutnya. Tidak, Pak. Tidak ada. Baiklah, Bapak akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis diferensiasi sosial. Baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis diferensiasi sosial. Ini sudah dicatat kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, jika dilihat dari jenis-jenisnya, diferensiasi sosial ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu diferensiasi tingkatan. Atau rank differentiation. Nah, diferensiasi ini muncul karena adanya ketimpangan sosial akibat distribusi barang atau sesuatu yang dibutuhkan namun jumlahnya sangat terbatas. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam masyarakat seperti minyak tanah. Minyak tanah itu kan menjadi barang yang cukup langka dan tidak semua orang bisa mendapatkannya, dikarenakan
jumlah minyak tanah yang semakin sedikit, tapi orang-orang sangat banyak membutuhkannya. Nah, contoh lain yang dapat kita lihat seperti perhiasan seperti emas. Perhiasan ini hanya semua orang yang secara ekonomi itu bisa memilikinya, karena emas kan harganya tergolong cukup mahal dan hanya orang-orang yang mempunyai ekonomi berlebih yang dapat membeli emas, sedangkan orang-orang yang berekonomi rendah tidak mampu untuk membeli emas. Nah, itu termasuk contoh dari diferensiasi tingkatan. Jenis diferensiasi sosial yang selanjutnya yaitu diferensiasi fungsional. Nah, diferensiasi fungsional ini muncul karena setiap orang melakukan pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh diferensiasi sosial dapat kita lihat dalam lingkungan sekitar kita, seperti profesi guru itu memiliki peran penting dalam mendidik dan membentuk karakter siswa. Nah, begitu juga dengan pekerjaan lainnya seperti pedagang, petani yang notabene-nya dia menghasilkan beras agar nantinya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, jadi diferensiasi fungsional ini memiliki perannya masing-masing di setiap ranah pekerjaannya. Nah, materi jenis diferensiasi sosial yang selanjutnya yaitu diferensiasi adat. Diferensiasi adat ini muncul karena adanya perbedaan-perbedaan kebudayaan dan tradisi di setiap daerah. Kita mengetahui bahwa negara kita merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, sehingga membuat negara kita memiliki keberagaman kebudayaannya. Nah, itu menyebabkan adanya diferensiasi adat. Nah, contoh diferensiasi adat ini yang dapat kita lihat seperti baju adat, tarian daerah, itu di setiap daerah pasti memiliki perbedaannya masing-masing, tetapi fungsinya tetap sama. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Anda apa namanya contoh-contoh kebudayaan yang ada di daerah Anda masing-masing. Ada yang bisa menyebutkannya? Kalau contohnya di daerah saya, Pak, jika di adat pernikahan, jika ingin menikah, yang mengisi atau yang dibeli itu perempuannya, Pak, atau yang mengisi kamar itu dari pihak laki-laki. Sedangkan kalau dilihat di Pariaman itu dimana terbalik, Pak, di situ perempuan yang membeli laki-laki. Nah, mungkin itu contohnya, Pak. Nah, bagus sekali Dimas. Itu yang disebutkan Dimas tadi adalah salah satu contoh diferensiasi adat. Baiklah, mungkin
materi mengenai jenis-jenis diferensiasi sosial sudah habis ya. Bapak akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya diferensiasi sosial. Ini sudah dicatat kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya mengenai bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama yaitu jenis kelamin atau gender. Manusia diciptakan oleh Tuhan menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun di mata Tuhan keduanya memiliki derajat yang sama, walaupun secara fisik antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Namun perbedaan itu bukan menjadi suatu pertanda bahwa yang satu lebih mulia atau yang satu lebih baik daripada yang lainnya. Contohnya yang dapat kita lihat, kesetaraan gender. Dulu ada stigma di masyarakat perempuan itu hanya bekerja di rumah saja, atau istilahnya dapur, sumur, kasur. Namun sekarang di era globalisasi dan sekarang ini perempuan sudah mulai bekerja seperti layaknya laki-laki. Mereka sudah mulai memiliki pekerjaan yang setara dengan laki-laki. Nah, itu contoh jenis kelamin atau gender. Selanjutnya bentuk-bentuk diferensiasi sosial yaitu usia. Nah, usia ini manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan pastilah satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan umur. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam dunia pekerjaan, pasti ada yang usianya lebih muda namun jabatannya sudah lebih tinggi ketimbang ada orang yang sudah berumur namun jabatannya lebih rendah daripada bosnya yang lebih muda. Akan tetapi tidak menutup anak yang bosnya yang lebih muda itu untuk menghargai si anak buahnya yang usianya lebih tua dari dia gitu. Nah, itu contoh dari usia tadi. Selanjutnya bentuk diferensiasi sosial yaitu ras. Nah, ras itu merupakan penggolongan manusia yang berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Ciri fisik yang dimaksud ini dapat berupa warna kulit, bentuk rambut, warna mata, tinggi badan, serta warna rambut. Perbedaan ciri fisik ini tidak berarti membedakan hak dan kewajiban mereka. Kita tahu Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa. Nah, keberagaman suku bangsa ini mengartikan bahwa semua suku itu sama, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih rendah, atau tidak ada yang suku itu yang paling atas. Semua dari penjelasan awalnya. Nah, bentuk diferensiasi sosial yang selanjutnya yaitu ras.
ras ini merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik yang dimaksud ini berupa warna kulit, bentuk mata, warna rambut, tinggi badan, serta bentuk rambut. Perbedaan ciri fisik ini bukan berarti membedakan antara hak dan kewajiban mereka. Karena pada dasarnya semua ras itu memiliki kedudukan yang sama. Contohnya dapat kita lihat seperti di Cina itu merupakan ras Mongoloid dan Afrika adalah ras Negroid. Kedua ras ini memiliki perbedaan dari segi fisik. Dapat kita lihat kalau ras Negroid ini memiliki badan yang tegap, kulit lebih hitam, rambut keriting, sedangkan ras Mongoloid ini memiliki badan agak bungkuk dan berisi dan postur tubuh sedikit rendah. Nah, itu dapat kita lihat dari ciri fisiknya. Mereka memiliki perbedaan, namun secara hak dan kewajiban mereka sama sebagai manusia. Nah, selanjutnya bentuk diferensiasi sosial yaitu suku bangsa. Nah, suku bangsa ini merupakan golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri yang paling mendasar, umum, berkaitan dengan asal-usul serta kebudayaannya. Kita tahu Indonesia itu merupakan negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa sehingga membuat dia menjadi negara yang memiliki keberagaman suku bangsa. Contohnya yang dapat kita lihat seperti suku Melayu, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Dayak, suku Mentawai. Itu tuh memiliki perbedaan dari segi budaya, tradisi, adat, namun secara hak dan kewajibannya mereka itu sama. Nah, itu tadi contoh dari suku bangsa. Selanjutnya bentuk dari diferensiasi sosial selanjutnya yaitu diferensiasi sosial agama. Nah, agama, kita dilahirkan sebagai manusia memiliki agama yang berbeda-beda, baik itu diturunkan dari orang tua ataupun diperoleh secara mandiri. Nah, adanya berbagai macam agama ini yang berkembang dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lainnya dapat memberikan bukti adanya diferensiasi dalam hal agama. Kita juga mengetahui bahwa Indonesia itu adalah negara yang menganut agama yang cukup banyak. Terutama agama Islam adalah agama nomor 1 di Indonesia. Tapi agama lain juga ada di Indonesia seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan itu diakui oleh negara kita. Nah, keberagaman agama tadi itu menimbulkan diferensiasi sosial. Nah, selanjutnya bentuk diferensiasi sosial yang selanjutnya yaitu diferensiasi pekerjaan. Nah, diferensiasi pekerjaan, jika kita lihat setiap orang itu pasti memiliki profesi sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Perbedaan pekerjaan atau profesi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab dengan perbedaan itu kebutuhan masyarakat justru terpenuhi. Sebagaimana yang Bapak jelaskan di awal tadi, adanya keberagaman pekerjaan ini memiliki perannya masing-masing di ranahnya. Seperti guru tadi itu
memiliki peran mendidik dan membentuk karakter siswa. Petani sebagai penghasil bahan pokok masyarakat, serta polisi sebagai penjaga ketertiban masyarakat, dan masih banyak yang lainnya yang memiliki perannya masing-masing. Nah, itu tadi materi kita mengenai bentuk-bentuk diferensiasi sosial beserta contohnya. Apakah ada dari Anda semua yang masih ragu atau ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, sudah mengerti? Sudah, Pak. Ya, sudah dicatat kan yang Bapak tuliskan di depan ini? Sudah, Pak. Bapak akan lanjut ke materi kita yang terakhir, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya diferensiasi sosial. Nah, faktor-faktor penyebab diferensiasi sosial ini terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama faktor geografis. Faktor geografis ini, jika bicara soal geografis secara negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai banyak pulau-pulau dan memiliki banyak bentuk dari muka buminya. Oleh karena itu, kondisi seperti inilah yang menyebabkan penduduk kita memiliki keberagaman sosial yang berbeda-beda di setiap daerahnya, dan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis seperti topografi, jenis tanah, iklim, cuaca, dan kondisi perairannya. Sebagai contoh yang dapat kita lihat, orang di daerah pegunungan dengan daerah laut itu pasti memiliki perbedaan dari segi pekerjaannya atau mata pencariannya. Masyarakat yang tinggal di pegunungan itu biasanya bekerja sebagai petani, berkebun, berladang, sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah laut atau pinggir pantai itu biasanya bekerja sebagai nelayan dan pekerjaan yang mungkin dikerjakan di daerah-daerah tersebut. Nah, itu contoh dari faktor geografis. Faktor selanjutnya yaitu faktor sejarah. Nah, faktor sejarah ini kita mengetahui bahwa negara kita dulu pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad dan juga pernah dijajah oleh Jepang selama 3 tahun. Akibat dari penjajahan tersebut menimbulkan perbedaan-perbedaan sosial dalam masyarakat, sehingga timbul diferensiasi sosial. Faktor yang berikutnya yaitu faktor agama. Faktor agama seperti yang kita bahas sebelum tadi, Indonesia juga terdiri dari berbagai agama, sehingga membuat Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan cara pandang atau cara ibadah masing-masing.
Seperti agama Islam dengan agama Kristen itu memiliki cara pandang dan cara ibadahnya yang berbeda, namun mereka tetap memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor suku. Faktor suku ini terjadi karena Indonesia memiliki banyak suku-suku yang menjadi karakteristik tersendiri bagi negara kita, yang termasuk faktor penyebab adanya keberagaman. Contoh suku-suku di Indonesia yang dapat kita ketahui yaitu seperti tadi suku Betawi, suku Minang, suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Melayu, suku Dayak, suku Bugis, suku Mentawai, dan masih banyak lagi suku-suku di Indonesia ini. Faktor selanjutnya yaitu faktor tradisi atau budaya. Nah, faktor tradisi atau budaya ini terjadi akibat adanya keberagaman suku bangsa tadi, sehingga Indonesia memiliki beragam tradisi di setiap daerahnya, walaupun berbeda-beda. Inilah yang membuat negara kita mempunyai ciri khas tersendiri bagi negara lain. Contoh dari faktor tradisi atau budaya ini dapat kita lihat seperti di daerah kita Pariaman, itu ada yang namanya tradisi tabui, tapi di daerah lain ada juga namanya ngaben. Nah, itu merupakan tradisi yang dimiliki oleh dua daerah yang berbeda namun hampir sama cara penyelenggaraan atau bentuknya. Nah, inilah faktor-faktor diferensiasi sosial. Mungkin materi kita sampai di sini. Apakah dari semua yang telah Bapak jelaskan tadi, adakah yang belum Anda mengerti atau masih diragukan? Silakan ditanyakan kepada Bapak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, silakan dikumpulkan catatan yang Bapak suruh tadi. Silakan salah satu siswanya mengumpulkan ke depan. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, terima kasih ya Dimas. Ya, Pak. Baiklah, karena waktu kita sudah mau habis, Bapak akan memberi tugas untuk minggu depan. Silakan kerjakan di LKS halaman 40, yang soal objektif dan esainya dikerjakan di rumah. Minggu depan akan kita bahas. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, untuk mengakhiri kelas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian pembelajaran dari Bapak hari ini. Nanti catatannya akan Bapak periksa. Ketua silakan mengambil catatan di ruangan Bapak. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi Anda semua. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sendiri jangan.